Untuk materi berikutnya dari Pak Sudino, ini untuk menyampaikan berkenaan dengan apa namanya, berkaitan dengan JDH juga ya, Pak Sudino ya. Barangkali Pak Sudino juga boleh menyampaikan Bentar. dulu presentasinya secara ringkas kalau memang informasinya sudah disediakan juga, atau mungkin kita langsung Ya, interaktif dengan peserta. izin, izin Pak Moderator. Ya, silakan. Ini silakan di apa di foto dulu silakan nih untuk linknya juga. Jadi nanti bisa dibaca-baca paparannya terkait juga tadi apa evaluasi ULP yang tidak aktif ya, termasuk juga tadi nilai-nilainya. Silakan difoto dulu Bapak Ibu yang hadir. Linknya juga dibuka dulu. Jadi nanti bisa dibaca-baca. Nanti kan bisa langsung koordinasi itu dengan Diskominfo kan hadir kan, terus Diskominfonya kan. Ya, Supaya betul. gimana langkah-langkahnya bisa didiskusikan seperti itu. Silakan. Saya beri waktu 10 Satu. detik lah. Ya, baik. Ini kita sudah sangat dibantu oleh teman-teman BPAN, dan memang tanpa teman-teman BPAN kita juga tidak akan melalui lompatan ini Pak Sudino dan Pak Indar. Ini kita dipecut waktu itu dengan Pak Diden ya, dan Ya, rombongan di siap. sana, uh, Bu Yayu, Bu Claudia, pokoknya kita tuh dipecut-pecut lah supaya Polisi Banten bergerak gitu. Jadi kami mencoba untuk bukan memecut kabupaten kota, kami merangkul kabupaten kota untuk duduk bersama di sini. Yang lain kali nanti kita ingin BPHN juga sekaligus hadir di sini. Kita roadshow Pak nanti di kabupaten kota. Kita datangin teman-teman yang masih belum sesuai dengan Siap. permintaan. Siap ya? Nanti kita buatkan skenario-nya. Oke ya, udah teman-teman ya. Semua kabupaten kota sudah melakukan apa tadi itu, eh, foto terhadap ininya dan sudah share. Mudah-mudahan jadi sadar itu bahwasanya oh ternyata kami masih ada kekurangan di sini nih. Nah, ini mari kita perbaiki di sini. Kita akan membantu teman-teman semua karena ini bagian dari tugas Pemprov Banten juga untuk pembinaan. Ya, silakan dari universitas. Ya, kami dari universitas nanti Pak universitas bisa melakukan apa namanya itu mengcopy punya Banten, nanti dengan tim Kominfo Polisi Banten ibaratnya tinggal diganti apa tuh nama tuh, nama dan segala macamnya lah. Tapi silakan Izin, mau izin disampaikan. Pak Moderator. Oh iya. Sebelum lanjut ke pertanyaan, eh, rekan kami Pak Sudino akan memaparkan sedikit terkait indikator. Ini tidak kalah penting Oh karena iya. memang nanti ada perubahan indikator termasuk juga detail-detail yang berubah. Nah, silakan Pak Sudino. Ya silakan. Sebentar ya dari apa universitas Baik, tahan baik. dulu karena memang ini sessionnya kita memberikan kepada narasumber dulu. Ya tahan sebentar. Silakan Pak Sudino untuk menyampaikan dulu presentasinya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera, salam sehat selalu buat kita. Terima kasih Pak Moderator atas kesempatannya telah mengundang BPHN sebagai pusat JDAN nasional untuk memberikan sedikit banyaknya pencerahan tentang perkembangan JDH terkini di JDHN nasional terkini. Eh, yang saya hormati, yang terhormat PLT Asisten 1, PLT Karo Hukum, dan Bapak Ibu peserta rapat pengelolaan JDH se-Provinsi Banten. Baik, di sini Bapak Ibu, saya akan menyampaikan di mana kegiatan penyampaian perkembangan terkini di Pusat JDAN di tahun 2024. Kemudian perkembangan terkini ada yang tadi sudah disampaikan juga sama Pak Indar terkait pengelolaan, di mana ada 4P: pengelolaan, pengolahan, promosi, dan pelaporan. Nah, di mana
tahun 2024 ini kegiatan yang sedang berjalan ini yang nanti akan disampaikan di di bulan Desember 2024 ini perlu diperhatikan untuk Bapak Ibu teman-teman pengelola website JDH. Ah, karena kita eh, lebih rigid lagi untuk penilaiannya. Yang tadinya itu yang 2023 yang sudah Bapak Ibu laporkan itu indikatornya ada 32 dan ini akan kita lebih kecilkan lagi menjadi 29. Tetapi bobot dari tiap-tiap apa namanya eh, kegiatan yang Bapak Ibu sampaikan, Bapak Ibu laporkan itu eh, banyak perubahannya. Nah, kemudian ini tadi yang sudah disampaikan juga peran strategisnya salah satunya sistem pemerintahan berbasis elektronik. JDH juga sudah dilirik juga sama Menpan untuk SPBE-nya. Kemudian JDH juga akan dikonfigurasikan menjadi satu data. Sekarang ini yang lagi rame juga lagi warningnya tentang indeks reformasi hukum karena ada variabel penilaian dari indeks reformasi hukum yang diambil dari hasil pengelolaan website pengelolaan JDH di websitenya Bapak Ibu masing-masing. Di situ ada variabel 4 di mana harus menyampaikan hasil pelaporan e-report di bulan Desember untuk sebagai data dukung indeks reformasi hukum eh, terkait pengelolaan JDH. Dan juga di sini eh, terkait desa kelurahan sadar hukum karena memang ada di BPHN ini eh, satu pusat juga yang mengelola satu pusat Puslitbang Bankum pusat pengembangan pengembangan penyuluh hukum itu juga memegang peran di mana pemberian desa sadar hukum itu salah satu kriterianya harus ada pojok JDH di kantor desa. Dan itu sudah ada terlaksana juga di beberapa provinsi yang ada di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Mungkin kalau di Banten belum belum memulai ini, eh, bisa itu untuk desanya mulai digerakkan pojok JDH desa. Karena sangat membantu sekali untuk masyarakat desa yang ingin membutuhkan apa produk-produk hukum ataupun produk hukum desa yang diterbitkan oleh kepala desa yang ingin diketahui oleh masyarakat tentunya yang hadir pada saat ada kegiatan-kegiatan event atau kegiatan yang ada di desa. Kemudian kebijakan pusat JDH di tahun 2024 ini di bulan November sudah mengeluarkan surat kemarin terkait teknis penilaian penilaian pelaporan e-report di tahun 2024. Nah, latar belakang rincian indikatornya diantaranya peran strategi JDA dalam program pengintegrasi yang tadi sudah disampaikan juga sama Pak Indar, perkembangan pengelolaan JDH, arah kebijakan penyebarluasan informasi. Nah, dari dari latar belakang ini nanti berkembang lagi menjadi beberapa eh, indikator dan ya kemudian dari kategori penilaian di 2023 yang mana Eka Calapati ini di, nilainya mulai dari 75 sampai 100. Maka yang Bapak Ibu ya, tadi sudah dipaparkan, yang sudah Bapak Ibu lihat paparan dari Pak Indar tadi terkait penilaian jika memang nilai Ibu nanti masih di bawah eh, masih 76 atau 77 belum mencapai 85 berarti Ibu Bapak Ibu pengelola jadi akan mendapat
penurunan dari kategori penilaian. Dari sini nanti di 2024 ini dimulai dari Eka Calapat itu dimulai dari 86 sampai 100. Itu sudah ditentukan juga dari indeks reformasi indeks apa namanya penilaian di indikator penilaian di 2024 nanti. Nah, ini aspek dan bobot yang dinilai. Nah, di mana beberapa penilaian yang bobotnya yang tadinya menjadi 4 menjadi 8, contohnya ini organisasi dan kelembagaan. Ini perlu dicermati juga Bapak Ibu dalam nanti melakukan pelaporan e-report. Mungkin mungkin kalau nanti sudah perlu nanti dimulai dari bulan November laporannya. Karena biasanya teman-teman ini sering sering lupa untuk melakukan pelaporan. Karena bisa di akhir-akhir tahun ini banyak kegiatan yang tumpang tindih, yang banyak mungkin ada butuh penyerapannya kurang atau gimana. Nah, jadi kegiatan ini bertubi-tubi ngumpul banyak. Ini perlu dicermati juga untuk pelaporannya nanti. Kemudian dari 32 indikat 30 indikator penilaian di 2024 ini masih di 32 indikator yang sudah Bapak Ibu laporkan di 2023 kemarin. Nah, sekarang sedang dilakukan proses penilaian kepada teman-teman anggota JDH. Yang ini Bapak Ibu indikator di 2024. Nanti yang data dukungnya perlu Bapak Ibu lihat lagi. Nah, ini kalau tadi saya lihat ada beberapa di kabupaten nanti dilihat lagi Bapak Ibu jika dasar hukumnya masih menggunakan pengelolaannya menggunakan dasar hukum seperti Permen Kumham yang terbaru itu kan pengelolaannya kan di Permen Kumham 8 itu masih ada yang menggunakan Permen Kumham 13. Nah, itu nanti coba dicek lagi untuk karena di mana penilaian ini nanti kita akan lebih lebih rigid lagi menilainya tidak hanya secara reportnya juga ya tapi secara websitenya keaktifan Bapak Ibu berkoordinasi keaktifan Bapak Ibu mengelola dokumennya dan medsosnya juga. Nah, di sini Bapak Ibu terkait dengan ahli bahasa mungkin ini butuh proses yang di Dijen Peraturan Perundang-undangan itu ada juga di Kementerian Hukum dan HAM. Mungkin nanti kalaupun ingin mengajukan ahli bahasa secara yang dilegalkan sama pemerintah, nanti bisa melalui kantor wilayah Kemenkumham yang ada di Provinsi Banten, ya, di Divisi Yankum nanti. Jadi kalaupun memang tidak melalui jasa apa pemerintah, ahli bahasa bisa juga menggunakan dari pihak ketiga dari swasta yang jelas mereka memiliki sertifikasi untuk ahli bahasanya yang tersumpah. Eh, Lalu untuk di sini untuk pentest dan patching juga Bapak Ibu ini membutuhkan waktu juga untuk ke BSSN-nya. Secara administrasinya mungkin kalau sekarang kalau Bapak Ibu mengusulkan pentest dan patching ini eh, terkait websitenya antrian mungkin cukup panjang. Jadi sebelum mungkin ke BSSN mungkin bisa secara internal dulu Bapak Ibu dari teman-teman Dinas Kominfo untuk bisa melakukan pentest ataupun pentest dan patching di websitenya teman-teman JDH seprovinsi Banten.
mungkin itu nanti bisa dilakukan oleh teman-teman Dinas Kominfo. Eh, Kemarin tuh sudah ada dilakukan juga sama Kota Tangerang kalau nggak salah ya, Ibu Pipin itu sudah melakukan pentas dan patching juga. Mungkin kalaupun nanti kan dari situ ada keluar rekomendasi yang di yang perlu diperkuat lagi dari website itu, nanti kan bisa dilihat sebelum. Mungkin kalau ke BSSN-nya mungkin butuh waktu juga Bapak Ibu, antrian mungkin antrian cukup panjang. Kita aja dari BPN aja belum dapat rekomendasi juga dari BSSN-nya untuk pentas dan patching. Kemudian terkait dari sosialisasi dari penilaian ini, yang tadinya itu kita menggunakan medsosnya itu banyak kan Bapak Ibu, di mana kalau di Prapan Report itu kan ada Instagram, Twitter, Facebook, YouTube. Nah, mungkin di tahun 2024 yang sedang berjalan ini itu cukup satu saja medsosnya, tapi aktif, di mana setiap bulannya minimal itu 12 kali ada mengupload di sosial medianya untuk medsosnya. Kalaupun tidak ada kegiatan, mungkin bisa kegiatan di Biro Hukum, terkait kegiatan Biro Hukum bisa dibuatkan di medsosnya. Kemudian memang kalau memang tidak ada ya, barangkali ada satu produk hukum terbaru di instansi Bapak Ibu, itu bisa dibuatkan infografisnya untuk bisa di-upload di eh, medsosnya. Ini ini Bapak Ibu, indikator-indikator ini yang nanti wajib Bapak Ibu penuhi, karena eh, dari 29 indikator ini nilainya cukup lumayan juga Bapak Ibu, yang berubah-berubah. Seperti abstrak ini kan 3 menjadi 5. Nah, itu eh, cukup apa? Cukup signifikan sekali perubahannya, terkait juga eh, teknis pengelolaan. Nah, ini bobotnya ada 28 di sini kan. Pengembangan JDIH, kemudian pemanfaatan TIK. Nah, ini standar website. Nah, tadi sudah disampaikan juga sama Pak Karo ya, terkait pengembangan website ini. Ya, kalau bisa ya memang jangan menggunakan pihak ketiga. Kita sebagai eh, ada Dinas Kominfo, kalau di universitas mungkin ada tim IT-nya sendiri ya di universitas. Nanti le- alangkah baiknya kalau pengembangan itu dilakukan sendiri Bapak Ibu. Jadi kekurangan-kekurangan apapun di nantinya di website itu bisa dari teman-teman yang untuk memenuhinya itu. Jadi kalau Bapak Ibu menggunakan pihak ketiga, biasanya itu selesai kontrak, selesai juga tuh aplikasi, selesai itu pengembangan dari website JDIH. Ini Bapak Ibu yang nanti di pelaporan untuk pelaporan 2024 untuk indikator penilaiannya. Kemudian ini penunjuk teknis penilaian tadi bisa nanti. Tadi papan juga sudah sampai saya ke panitia, nanti kalau pun apa nanti dari panitia bisa. Nah, ini tadinya sudah disampaikan sama Pak Indra terkait persiapan pengelolaan di tahun 2024. Nah, di mana yang sangat-sangat ini dari kelima ini memang perlu dikeluarkan lagi Bapak Ibu. Perlu memang memang kalau secara apa namanya ya, secara pengelolaan memang jadi ya ini tidak tidak bisa sendiri Bapak Ibu, karena jadi ini kan bukannya milik eh, provinsi, kabupaten, kota, tapi kan milik masyarakat bersama. Dimana kalaupun jadi di Banten ini berkembang karena kerjasama yang baik, yang solid, saling mendukung, insya Allah penjadian 2024 nanti Banten bisa masuk kembali ke podium di ini kan, pemberian apa pemberian jadi awardnya oleh
Menteri Hukum dan HAM. Kemudian fokus dan target. Nah, ini Bapak Ibu, ada salah satu kebijakan yang disampaikan oleh Kepala Badan di mana eh, JDH ini selama ini hanya mengupload dokumen-dokumen hukum yang secara eh, tertulis ya. Kalaupun eh, belum sampai sampai sekarang ini kan belum ada teman-teman anggota se-Indonesia ini yang mengupload dokumen hukum adat. Jadi dari pengelolaan dokumen itu, jadi inginnya kepala badan itu dokumen hukum adat yang secara tertulis, yang ada tertulis itu bisa diupload di websitenya Bapak Ibu masing-masing yang memiliki dokumen hukum adat. Disinilah perannya desa kita libatkan, di mana nanti Bapak Ibu mungkin yang ada di kabupaten atau di kota eh, terkait hukum adat ini bisa dimasukkan ke dalam websitenya JDH. Mungkin nanti bisa buatkan satu satu apa namanya nih, satu file di monografi hukum, namanya hukum adat, karena kan hukum adat ini kan tidak ada tanggal pengundangan dan tanggal penetapannya. Mungkin nanti bisa dibuat di monografi, namanya filenya hukum adat, bisa kalau ada ya Bapak Ibu, kalau ada eh, di kabupaten atau kota yang masih menganut hukum adat ini, bisa dibuat di apa namanya, ditampilkan di website dia. Nah, terkait juga dengan universitas ini, usaha JDHN dengan Kemenristek-Dikti berpartisipasi perguruan tinggi sebagai anggota JDH. Ini kita dari Kementerian Hukum dan HAM kemarin juga sudah ada nota kesepahaman antara Kemenristek-Dikti untuk pengelolaan JDH di universitas. Hmm. Jadi sekarang ini belum banyak sih untuk universitas yang terintegrasi dengan JDH nasional. Mungkin nanti dari teman-teman di Universitas di Banten eh, bisa saya harapan saya bisa melakukan integrasi antara eh, universitas hukum, universitas dengan websitenya JDH, di websitenya JDHN di BPHN, karena kita menjaga-jaga juga Bapak Ibu. Mungkin kalaupun di sana ada terkait apa apa namanya nih, hasil-hasil dari penelitian dari para dosen, dari mahasiswa, nanti kan bisa terakomodir di dalam satu wadah website JDH yang kalaupun memang sudah ada di universitas terkait hasil dari penelitian, karya ilmiah, skripsi, tesis dan disertasi, mungkin nanti dari website itu bisa ngelink dia dari website Bapak Ibu, eh, ngelink ke websitenya JDH di universitas untuk karena pemikiran di BPHN kenapa kita buat agar universitas ini terintegrasi, pemikiran kita supaya nanti eh, sudah melakukan penulisan skripsi atau tesis, kan bisa mereka bisa aja mereka melakukan plagiat untuk ini. Tapi kalau sudah ada di website kan tentunya kan mereka kan akan berpikir-pikir untuk melakukan plagiat itu. Jadi kita mengantisipasi ke sana, dan juga eh, dari Pepras itu juga universitas itu termasuk dalam bagian dari anggota JDIH, di mana eh, kalau di universitas itu ada pengelolaan, ada surat, ada peraturan rektor, peraturan dekan, surat edaran, kan itu memang yang untuk menambah eh, koleksi dokumen yang nanti bisa diakses oleh masyarakat, tidak hanya oleh mahasiswa.
Mungkin itu pemaparan penyampaian tambahan dari saya terkait pengembangan pengelolaan JDH seprovinsi Banten. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini kita hapus dulu deh untuk kedua narasumber kita. Luar biasa dan sangat mengena ya dengan kondisi kekinian yang memang kita selaku pengajar ini betul-betul membutuhkan informasi, literasi berkenaan dengan bagaimana kita mengelola diri itu semakin baik lagi dan semakin mantap lagi. Dan mohon dukungannya juga nih dari teman-teman dari BPN Pak Sudino dan Pak Indar supaya kami baik itu provinsi maupun kabupaten ini tetap eksis di dalam melakukan pengolahan ini. Oleh karenanya ini tadi dari peserta juga sudah ajukan tangan. Itu dari universitas. Ini untuk pertama kali kami memang mengundang dan melibatkan secara langsung teman-teman universitas, bahkan universitas kami surati secara khusus rektornya, karena kami ke depan tahun ini insya Allah kami akan roadshow to kampus. Jadi JDH Banten tahun ini akan roadshow to kampus. Diawali dengan UIN dan Untirta, dan nanti ke universitas lainnya yang memang Pamulang sudah alhamdulillah sudah lebih ini ya udah muncul ya. Tapi yang lain-lainnya negeri ini kita sedang komunikasi dan koordinasi dan sekaligus nanti kita akan membangun bagaimana supaya jadi universitas juga bisa terintegrasi.